Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cinta Valentin, Rahmat Rustandi, dan Cindy Petikansari Daily ingin mempresentasikan mengenai laporan keuangan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki sebagian tanpa nilai diferensial. Pengertian konsolidasi sebagian tanpa nilai diferensial. Konsolidasi sebagian mengacu pada kondisi di mana perusahaan induk tidak memiliki 100% saham anak perusahaan, melainkan hanya sebagian atau namun tetap menguasai. Nilai diferensial adalah selisih antara harga perolehan investasi dan bagian induk atas nilai wajar aset bersih anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Dalam kasus tanpa nilai diferensial, harga perolehan investasi perusahaan induk sama dengan proporsi nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang diakuisisi. Induk perusahaan memerlukan hak untuk mengendalikan keuangan anak perusahaan agar dapat mengonsolidasikannya. Dalam praktiknya, hal ini menunjukkan bahwa konsolidasi hanya membutuhkan adanya kendali, bukan kepemilikan penuh atas anak perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasi sering mencakup satu atau lebih anak perusahaan yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh induk. Para pemegang saham yang memiliki saham di anak perusahaan tetapi bukan bagian dari kepemilikan induk disebut secara kolektif sebagai pihak kepentingan non-pengendali. Pengaruh kepemilikan non-pengendali. Apabila anak perusahaan tidak memiliki sepenuhnya oleh induk perusahaan, maka pendekatan konsolidasi yang digunakan umumnya tetap sama seperti yang telah dijelaskan pada bab 4. Namun, proses konsolidasi perlu diselidiki penyesuaian untuk mengakomodasi keberadaan kepentingan non-pengendali. Dalam hal ini, perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi juga harus mempertimbangkan bagian dari kepentingan non-pengendali. Laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi adalah selisih antara pendapatan dan beban konsolidasi. Laba yang diatribusikan ke kepentingan pengendali pada anak perusahaan didasarkan pada bagian proporsional dari laba bersih anak perusahaan. Sebagai contoh perhitungan dan alokasi laba bersih konsolidasi, asumsikan bahwa PT Pusaka membeli 80% saham PT Buritan sebesar 80% dari total nilai buku PT Buritan selama 20 kali 1. PT Buritan melaporkan laba bersih sebesar 25 juta, sedangkan PT Pusaka melaporkan laba bersih sebesar 120 juta, termasuk laba metode ekuitas dari PT Buritan sebesar 20 juta atau 25 juta dikali 0,80. Laba bersih konsolidasian untuk 20X1 dihitung dan dialokasikan sebagai berikut. Untuk nilai laba bersih PT Pusaka sebesar 120 juta, kemudian dikurangi laba metode ekuitas dari PT Buritan sebesar 20 juta. Kemudian untuk laba bersihnya itu PT Buritan 25 juta. Laba bersih konsolidasi sebesar 125 juta, laba yang diatribusikan ke kepentingan pengendali atau 25 juta dikali 0,20 sebesar 5 juta, kemudian laba yang diatribusikan ke kepentingan pengendali itu sebesar 120 juta. Saldo laba konsolidasi. Saldo laba pada laporan posisi keuangan konsolidasian menunjukkan bagian laba entitas konsolidasi yang tidak didistribusikan yang ditambahkan ke pemegang saham induk. Ini dihitung dengan menambahkan bagian induk dari laba bersih kumulatif anak perusahaan sejak akuisisi saldo laba induk perusahaan dari operasinya sendiri atau tidak termasuk laba dari anak perusahaan yang dimasukkan dalam saldo laba induk perusahaan, dan mengurangkan bagian induk dari penghapusan selisih. Adanya saldo laba yang terkait dengan pemegang saham dan pengendali anak perusahaan dimasukkan dalam jumlah kepentingan non pengendali yang dilaporkan di bagian
ekuitas, dan laporan posisi keuangan konsolidasian. Jadi, angka saldo laba konsolidasi lebih konsisten dengan teori perusahaan induk daripada pendekatan entitas yang digunakan dalam perhitungan laba bersih konsolidasi. Untuk mengilustrasikan perhitungan saldo laba konsolidasi ketika terdapat kepentingan pengendali, asumsikan PT Pusaka membeli 80% saham PT Buritan pada 1 Januari 2021 dan mencatat investasi menggunakan metode ekuitas. Laba bersih dan dividen yang diperoleh dan diumumkan PT Pusaka dan PT Buritan selama 2 tahun setelah akuisisi sebagai berikut. Untuk saldo laba 1 Januari 2021, PT Pusaka sebesar 400 juta, di PT Buritan sebesar 250 juta. Laba bersih 2021 untuk PT Pusaka sebesar 120 juta, untuk PT Buritan sebesar 25 juta. Kemudian dikurang dividen 2021 untuk PT Pusaka sebesar 30 juta dan untuk PT Buritan itu sebesar 10 juta. Sehingga saldo laba 31 Desember 2021 untuk PT Pusaka sebesar 490 juta dan PT Buritan itu sebesar 265 juta. Kemudian laba bersih 2022 untuk PT Pusaka 148 juta dan PT Buritan itu 35 juta. Kemudian dikurangkan dividen 2022 sebesar 30 juta untuk PT Pusaka dan PT Buritannya 10 juta. Sehingga saldo laba 31 Desember 2022 untuk PT Pusaka sebesar 808 juta dan untuk PT Buritan sebesar 260 juta. Saldo laba konsolidasi pada 31 Desember 2022, 2 tahun setelah tanggal kombinasi bisnis dihitung sebagai berikut. Saldo laba PT Pusaka 31 Desember 2021 sebesar 808 juta, kemudian ekuitas akrual dari PT Buritan sejak akuisisi atau 25 juta ditambah 35 juta dikali 0,80 itu sebesar 48 juta. Saldo laba PT Pusaka dari hasil operasinya sendiri 31 Desember 2022 sebesar 560 juta. Bagian PT Pusaka atas laba bersih PT Buritan sejak akuisisi sebesar 60 juta dikali 80 yaitu sebesar 48 juta. Kemudian untuk saldo laba konsolidasi 31 Desember 2022 itu sebesar 608 juta. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dari contoh di atas. Yang pertama adalah saldo laba anak perusahaan tidak digabung dengan milik induk, hanya bagian induk atas kumulatif laba bersih anak perusahaan sejak kombinasi bisnis saja yang termasuk. Kedua, pada contoh ini saldo laba konsolidasi sama dengan saldo laba untuk perusahaan karena induk menggunakan metode ekuitas dalam mencatat investasinya di anak perusahaan. Jika induk menggunakan metode biaya, saldo laba induk dan saldo laba konsolidasi akan berbeda. Terakhir, kumulatif pendapatan dari anak yang diakui oleh induk perusahaan dalam pembukuannya harus dihapus dari saldo laba induk untuk mendapatkan saldo laba induk hasil operasinya sendiri, sehingga seluruh atau sebagian atau bergantung pada metode biaya atau ekuitas yang digunakan. Pendapatan yang sama tidak akan dimasukkan dua kali. Apabila total yang dipertimbangkan untuk pihak yang diakuisisi dalam sebuah kombinasi bisnis lebih besar daripada nilai buku aset besi teridentifikasi pihak yang diakuisisi, maka muncul selisih atau diferensial untuk perbedaan tersebut. Jika perusahaan mengakuisisi kurang dari 100% dari saham perusahaan lain dalam tipe akuisisi saham dari kombinasi bisnis, selisih sebagian dampaknya dibagi dengan suku bunga pengendali dan non-pengendali. Walaupun selisih biasanya disebabkan oleh suku bunga pengendali dan non-pengendali, secara proporsional, situasi mungkin muncul bukan pada kasus sama seperti yang diasosiasikan dengan pengendali keuangan. Kepentingan non-pengendali. Laporan posisi keuangan PT Induk dan PT Anak 1 Januari 2021 sesaat setelah kombinasi bisnis. Untuk aset, bagian aset pada kas sebesar 40 juta untuk PT Induk dan 50 juta untuk PT Anak. Piutang dagang sebesar 75 juta untuk PT Induk dan 50 juta untuk PT Anak.
Persediaan sebesar 100 juta untuk yang PT induk, sebesar 60 juta yang PT anak. Tanah sebesar 175 juta untuk PT induk dan PT anak itu sebesar 40 juta. Bangunan dan peralatan sebesar 800 juta untuk PT induk dan PT anak itu sebesar 600 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya itu sebesar 400 juta untuk PT induk dan 300 juta untuk PT anak. Investasi pada saham PT anak sebesar 310 juta untuk PT anak itu sebesar 0. Total aset untuk PT induk sebesar 1 miliar 100 juta dan untuk PT anak itu sebesar 500 juta. Liabilitas dan ekuitas pemegang saham untuk utang usaha sebesar 100 juta untuk PT induk dan sebesar 100 juta untuk PT anak, dan obligasi sebesar 200 juta untuk PT induk dan sebesar 100 juta untuk PT anak, dan saham biasa itu sebesar 500 juta untuk PT induk dan 200 juta untuk PT anak, dan saldo laba sebesar 300 juta untuk PT induk dan sebesar 100 juta untuk PT anak. Sehingga total liabilitas dan ekuitas itu untuk yang PT induk sebesar 1 miliar 100 juta dan sebesar 500 juta untuk PT anak. Pemegang saham dan pengendali dari anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh memiliki klaim atas pendapat dan aset bersih dari anak perusahaan. Walaupun anak perusahaan dikonsolidasikan dengan induk perusahaan dan mungkin anak perusahaan lainnya. Dalam ketiadaan selisih dan transaksi antar perusahaan, saham kepentingan dan pengendali dari pendapatan anak perusahaan merupakan saham proporsional dari pendapatan anak perusahaan yang bersedia untuk pemegang saham biasa. Seperti contoh sebelumnya PT Pusaka dan PT Buritan, klaim kepentingan dan pengendali atas pengendalian. Sebesar 250 juta pada PT Buritan adalah sebesar 5 juta yang sama dengan saham kepentingan dan pengendali sebesar 20%. Dalam pelaporan posisi keuangan konsolidasian, jumlah ini diperlihatkan sebagai alokasi dari pendapatan bersih konsolidasi pada kepentingan non pengendali. Klaim kepentingan non-pengendali pada aset bersih anak perusahaan dinilai terlebih dulu pada nilai wajarnya pada tanggal kombinasi bisnis. Jumlah ini merupakan saham proporsional dari total nilai wajar dari anak perusahaan pada tanggal tersebut. Namun, hal tersebut mungkin berbeda dalam beberapa kasus. Sekali kepentingan non-pengendali dinilai pada tanggal kombinasi bisnis, hal tersebut meningkat tiap periode dengan saham proporsional dari pendapatan tidak terdistribusi dari anak perusahaan untuk per periode. Mengurangi saham yang sesuai dengan dari banyak selisih yang dituliskan, jumlah klaim kepentingan dan pengendali pada aset anak perusahaan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada posisi bawah sebagian ekuitas pemegang saham. Pengat kertas kerja. Kertas kerja 3 bagian yang dijelaskan pada tempat dapat digunakan ketika konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan dengan adanya modifikasi minimal. Klaim kepentingan dan pengendali atas laba dan aset anak perusahaan harus dimasukkan dalam kertas kerja. Klaim kepentingan dan pengendali atas laba anak perusahaan yang dihitung sebagai atau sebesar proporsi bagian kepentingan dan pengendali atas laba anak perusahaan dikurangkan di bagian paling bawah kertas kerja pada bagian laporan laba rugi untuk memperoleh laba bersih konsolidasi. Klaim kepentingan dan pengendali atas aset bersih anak perusahaan yang dihitung sebesar proporsi bagian kepentingan dan pengendali atas ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Ditambahkan di bagian paling bawah kertas kerja pada bagian kredit laporan posisi keuangan. Baik klaim kepentingan dan pengendali atas laba maupun atas aset bersih dimasukkan ke dalam kertas kerja melalui ayat jurnal eliminasi dan dicatat ke kolom konsolidasi. Seperti yang dibahas pada bab 4, nilai yang tertera di kolom konsolidasi digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan pengendali. Proses konsolidasi untuk anak perusahaan dengan kepentingan pengendali sama dengan anak perusahaan kepemilikan penuh. Hanya saja klaim kepemilikan pengendali atau kepentingan non pengendali harus dimasukkan. Contoh PT induk dan PT anak pada bab 4 akan memberikan dasar untuk mengilustrasikan proses konsolidasi ketika kepemilikan di anak perusahaan tidak penuh. Asumsi PT induk membeli 80% saham biasa beredar dari PT anak
seharga 310 juta pada tanggal tersebut. Nilai wajar dari kepentingan pengendali akan memberikan dasar untuk mengilustrasikan proses konsolidasi ketika kepentingan dari anak perusahaan tidak disampaikan. Diestimasikan sebesar 77.500. Situasi kepemilikan dapat digambarkan sebagai berikut, di mana total nilai wajar diindikasikan sama dengan jumlah nilai wajar dari pertimbangan yang diberikan tadi. Nilai wajar dari kepentingan non-pengendali. Total nilai wajar sebesar 380 juta 500.000, nilai buku jasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba PT Anak sebesar 100 juta. Diferensial selisih sebesar 300 juta dan 87 juta 500.000. PT Induk mencatat akuisisi saham PT Anak dengan ayat jurnal sebagai berikut. Investasi pada saham PT Anak berada di posisi debit itu sebesar 310 juta, kasnya itu berada di posisi kredit sebesar 310 juta. Laporan posisi keuangan dari PT Induk dan PT Anak dibuat segera setelah akuisisi seperti tampak pada gambar 5-1. Nilai wajar dari semua aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai buku kecuali seperti yang diperlihatkan pada gambar 5-2. Untuk persediaan, nilai bukunya sebesar 60 juta, nilai wajarnya 65 juta, kenaikan nilai wajar sebesar 5 juta. Itu didapat dari 65 juta dikurang 60 juta. Tanah itu sebesar nilai buku itu sebesar 40 juta, nilai wajar sebesar 50 juta, dan kenaikan nilai wajar itu sebesar 10 juta. Kemudian bangunan dan peralatan, nilai buku sebesar 300 juta, nilai wajar sebesar 360 juta, untuk kenaikan nilai wajar itu sebesar 60 juta, sehingga untuk akumulasi dari nilai buku itu sebesar 400 juta, untuk nilai wajar itu sebesar 475 juta, dan kenaikan nilai wajarnya itu sebesar 75 juta. Kelebihan dari 387 juta 500 ribu total nilai wajar dari konsiderasi dan kepentingan non-pengendali yang diberikan pada tanggal kombinasi bisnis yang melebihi 300 juta. Dari nilai buku saham PT Anak adalah sebesar 87 juta 500 ribu. Dari total selisih 87 juta 500 ribu ini, sebesar 75 juta berhubungan dengan kelebihan dari nilai wajar pada tanggal akuisisi yang melebihi nilai buku aset bersih PT Anak, seperti yang dapat dilihat pada gambar 5-2. Sisa sebesar 12.500 dari selisih kelebihan dari konsiderasi yang diberikan kepentingan non-pengendali yang melebihi nilai wajar bersih teridentifikasi milik PT Anak, ditetapkan sebagai goodwill. Selisih total dapat dilihat sebagai berikut, di mana nilai wajar total memiliki nilai wajar kombinasi dan konsiderasi yang diberikan dan kepentingan non-pengendali. Jika laporan posisi keuangan konsolidasi disusun sesaat setelah kombinasi bisnis PT Induk dan PT Anak, kertas kerja konsolidasi akan tampak seperti gambar 5-3. Jurnal eliminasi berikut ini akan dimasukkan ke dalam kertas kerja. Kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi 1 Januari 2021, tahun kombinasi bisnis 80%, akuisisi di atas nilai buku. Untuk kas, PT Induk sebesar 40 juta, untuk PT Anak sebesar 50 juta, konsolidasinya itu sebesar 90 juta. Piutang dagang untuk PT Induk sebesar 75 juta, untuk PT Anak 50 juta, konsolidasinya sebesar 125 juta. Persediaan sebesar 100 juta untuk PT Induk dan 60 juta untuk PT Anak. Eliminasinya itu di debit sebesar 5 juta, konsolidasinya itu sebesar 165 juta. Untuk tanah 175 juta PT Induk, 40 juta PT Anak, eliminasi debitnya itu di 10 juta, sehingga total konsolidasinya itu sebesar 225 juta. Bangunan dan peralatan itu sebesar 800 juta PT Induk dan 600 juta PT Anak.
eliminasi bagian debitnya itu sebesar 60 juta, untuk total konsolidasinya itu 1.460 juta. Goodwill investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta, untuk eliminasi di bagian kreditnya itu sebesar 310 juta. Sehingga diferensial atau selisihnya itu sebesar 87.500.000 di bagian debit, dan di kredit itu 87.500.000. Hingga total debitnya itu untuk PT Induk sebesar 1.500.000 juta dan PT Anak 800 juta, dan total konsolidasinya adalah 2.077.500.000. Akumulasi penyusutan sebesar 400 juta PT Induk, 300 juta PT Anak, dan konsolidasinya itu 700 juta. Utang dagang sebesar 100 juta PT Induk dan 100 juta PT Anak. Total konsolidasi adalah 200 juta. Utang obligasi sebesar 200 juta untuk PT Induk dan 100 juta PT Anak. Total konsolidasi adalah 300 juta. Saham biasa sebesar 500 juta PT Induk dan 200 juta PT Anak. Kemudian eliminasinya itu di bagian debit sebesar 200 juta dan total konsolidasinya adalah 500 juta. Saldo laba 300 juta untuk PT Induk dan 100 juta PT Anak. Eliminasi di bagian debitnya sebesar 100 juta dan total konsolidasinya adalah 300 juta. Kepentingan non pengendali sebesar 77.500.000, total konsolidasinya adalah 77.500.000. Sehingga total kredit untuk PT Induk sebesar 1.500.000 juta dan PT Anak sebesar 800 juta. Total eliminasi bagian debit sebesar 475 juta dan bagian kredit 475 juta. Sehingga total konsolidasinya adalah 2.077.500.000. Ayat jurnal eliminasi. Mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas pemegang saham dari PT Anak memunculkan kepentingan non pengendali. Kemudian mengalokasikan diferensial atau selisih. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo labanya 100 juta, selisihnya sebesar 87.500.000. Untuk investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta, kepentingan non pengendali 77.500.000. Mengeliminasi saldo investasi awal dan memunculkan kepentingan non pengendali, persediaannya 5 juta dan tanahnya 10 juta. Bangunan dan peralatan 60 juta, goodwill itu 12.500.000, sehingga selisih atau diferensialnya itu sebesar 87.500.000. Ayat jurnal pada kertas kerja yang pertama akan mengeliminasi saldo akun investasi dan akun ekuitas pemegang saham PT Anak. Ayat jurnal ini juga memunculkan klaim kepentingan non pengendali atas aset anak perusahaan di kertas kerja. Nilai 77.500.000 merupakan nilai wajar dari kepentingan non pengendali pada tanggal kombinasi bisnis. Perhatikan bahwa jumlah kepentingan non pengendali sama dengan nilai wajar dan tidak berdasarkan pada buku anak perusahaan. Jadi jumlah kepentingan non pengendali dipengaruhi oleh kenaikan nilai wajar dari aset bersih teridentifikasi oleh goodwill. Jumlah kepentingan non pengendali sebesar 77.500.000 tidak diambil dari pembukuan induk maupun anak perusahaan. Ini dimasukkan dalam kertas kerja hanya melalui ayat jurnal eliminasi E atau 2. Ayat jurnal ini adalah sebuah contoh bahwa ayat jurnal eliminasi tidak hanya menghapus saldo yang dibawa dari pembukuan masing-masing perusahaan terpisah, tetapi juga memunculkan pos baru di kertas kerja. Kepentingan non pengendali ditempatkan dalam kertas kerja pada bagian paling bawah sisi kredit seperti ditunjukkan di figur 5-3 dan dijumlahkan mendatar ke kolom konsolidasi. Ayat jurnal E2 juga memunculkan selisih 87.500.000 pada tanggal kombinasi bisnis untuk perbedaan antara satu jumlah nilai wajar dari pertimbangan yang diberikan dan kepentingan non pengendali, dan 2 nilai buku PT Anak. Dalam ayat jurnal eliminasi E2, 2 elemen dalam item 1 dipresentasikan oleh akun investasi induk perusahaan dan kepentingan non pengendali pada sisi kredit ayat jurnal. Item 2 dipresentasikan oleh akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan pada sisi lain ayat jurnal. Selisih atau diferensial juga merupakan akun yang tidak muncul pada pembukuan induk maupun anak perusahaan, namun dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi melalui ayat jurnal eliminasi. Ayat jurnal E3 mengalokasikan bahwa selisih untuk aset teridentifikasi PT Anak berdasarkan pada jumlah dalam figur 5-2, mencatatkan jumlah tersebut pada tanggal akuisisi nilai wajar.
Hal tersebut juga menyisakan 12.500.000 dari selisih untuk goodwill. Setelah ayat-ayat jurnal eliminasi dimasukkan dalam kertas kerja, tiap baris dijumlahkan mendatar untuk memperoleh total konsolidasi. Perhatikan jumlah aset yang termasuk dalam kolom konsolidasi. Kini laporan posisi keuangan konsolidasi yang terdiri dari nilai buku aset dan liabilitas PT induk ditambah nilai buku aset PT anak ditambah wajar tanggal akuisisi untuk aset dan liabilitas PT anak ditambah goodwill. Konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan pengendalian informasi laba dan dividen PT induk dan PT anak untuk tahun 2021 dan 2022. Untuk 2021, laba operasi terpisah PT induk sebesar 140 juta, laba bersih PT anak sebesar 50 juta dan dividen untuk PT induk 60 juta dan PT anak 30 juta. 2022 laba operasi terpisah PT induk sebesar 160 juta, laba bersih PT anak sebesar 75 juta, dividen PT induk 60 juta dan PT anak 40 juta. Konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan melibatkan penyusunan seperangkat lengkap laporan keuangan konsolidasi. Untuk melanjutkan ilustrasi dari bagian sebelumnya, setelah akuisisi, asumsikan PT induk dan PT anak melakukan laba dan dividen seperti pada contoh sebelumnya. Terkait dengan aset di mana terdapat alokasi 70 juta selisih pembelian, asumsikan bahwa seluruh persediaan telah terjual di tahun 2021. Bangunan dan peralatan mempunyai sisa masa ekonomis 10 tahun sejak tanggal kombinasi bisnis dan metode penyusutan yang menggunakan garis lurus. Selanjutnya, asumsikan goodwill memiliki masa ekonomis 5 tahun dari tanggal kombinasi bisnis serta asumsikan bahwa PT induk mencatat akun investasi di PT anak menggunakan metode ekuitas. Tahun awal kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis PT induk dan PT anak terjadi pada awal tahun 2021. Selanjutnya PT induk mengakui laba dan dividen dari PT anak selama tahun berjalan dan laporan keuangan konsolidasian. Menggambarkan dua perusahaan seolah-olah menjadi satu perusahaan sepanjang tahun. Ayat jurnal induk perusahaan. Untuk PT induk mencatat jurnal sebagai berikut selama 2021. Pada waktu pembelian saham PT anak, bagian debit itu investasi pada saham PT anak sebesar 310 juta, bagian kredit itu kas sebesar 310 juta. Pencatatan pendapatan metode ekuitas. Investasi pada saham PT anak di bagian debit sebesar 40 juta, bagian kredit pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta. Pencatatan dividen bagian debit kas 24 juta, investasi pada saham anak bagian kredit sebesar 24 juta. Sebagai tambahan PT induk harus menghapus bukukan sebagai diferensial pembelian dengan jurnal sebagai berikut. Pendapatan PT anak bagian debit sebesar 4 juta, investasi saham PT anak sebesar 4 juta di bagian kredit, atau menyesuaikan laba atas diferensial yang terkait pada persediaan yang telah terjual. Kemudian jurnal pendapatan dari anak perusahaan bagian debit 4.800 juta, untuk bagian kreditnya itu investasi saham PT anak sebesar 4.800 juta. Mengamortisasi diferensial yang terkait pada bangunan dan peralatan sebesar 4.800.000 dibagi selama 10 tahun. Persediaan PT anak yang terkait dengan selisih sebesar 5 juta telah terjual sepanjang tahun. Oleh karena itu, selisih 4 juta dari posisi PT induk harus dihapus bukukan dengan mengurangi akun investasi dan juga pendapatan dari anak perusahaan. Juga tambahan biaya investasi 48 juta terkait dengan kenaikan nilai bangunan dan peralatan PT anak harus diamortisasikan sebesar 4.800.000 per tahun atau 48 juta dibagi 10 selama sisa masa ekonomi 10 tahun dengan ayat jumlah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, yang B, kertas kerja konsolidasi tahun penggabungan usaha. Setelah laba anak perusahaan akrual dimasukkan dalam pembukuan PT Induk, data secara saldo yang telah disesuaikan dari perusahaan yang bergabung dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi. Jurnalnya, pendapatan dari anak perusahaan di debit, kreditnya dividen diumumkan 24 juta, investasi pada saham PT Anak 7.200.000. Ini mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Yang ke-10, pendapatan untuk kepentingan non-pengendali di debit 7.175.000, kreditnya dividen diumumkan 6 juta, dan kepentingan non-pengendali 1.175.000. Mengeliminasi pendapatan PT Anak. Yang ke-11, saham biasa PT Anak di debit 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta, selisih 70 juta, pada investasi pada saham PT Anak 310 juta, dan kepemilikan non-pengendali 60 juta di posisi kredit. Ini eliminasi saldo investasi awal. Yang ke-12, beban pokok penjualan 5 juta, tanah 60 juta, bangunan 60 juta, goodwill 12.500.000 pada diferensial 87.500.000, mengalokasikan diferensial. Yang ke-13, beban penyusutan di debit 6 juta pada akumulasi penyusutan 6 juta, mengamortisasi bangunan dan peralatan 60 juta per 10 tahun. 14, beban amortisasi 3.125.000 pada goodwill 3.125.000, menyesuaikan goodwill karena penurunan nilai. Ayat jurnal yang ke-9 berfungsi untuk menghapus pengaruh bersih laba akrual yang dicatat induk selama tahun 2021 di dalam ayat jurnal 6, 7, 8, dan mengeliminasi bagian induk atas dividen yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan, seperti pada jurnal kelima. Jurnal ke-10 untuk memunculkan kepentingan non-pengendali atas laba anak perusahaan dalam kertas kerja dan mengeliminasi bagian kepentingan non-pengendali pada dividen anak perusahaan, yaitu 30 juta dikali 0,2. Pendapatan yang diakui sebagai kepentingan non-pengendali didasarkan pada saham proporsional dari pendapatan anak perusahaan, yang digambarkan kenaikan 1.175.000 dalam kepentingan non-pengendali selama periode berjalan, karena saham non-pengendali diambil dari pendapatan anak perusahaan melebihi dividennya. Ayat jurnal yang ke-11 menghapus saldo investasi awal PT Induk dan saldo ekuitas pemegang saham awal PT Anak, dan memunculkan saldo periode awal kepentingan non-pengendali di kertas kerja. Ayat jurnal yang ke-12 mengalokasikan selisih aset PT Anak ke nilai wajar tanggal akuisisi dan memasukkan goodwill dalam kertas kerja. Jurnal ke-13 mengakui penyusutan dari porsi selisih yang terkait dengan bangunan dan peralatan PT Anak. Jurnal ke-14 menyesuaikan goodwill karena adanya penurunan nilai. Selanjutnya, 31 Desember 2021, kertas kerja metode ekuitas untuk laporan konsolidasian tahun awal kombinasi bisnis, pembelian 80% pada jumlah lebih tinggi daripada nilai buku. Di sini akunnya penjualan 400 juta PT Induk, 200 juta PT Anak, eliminasi sehingga konsolidasinya menjadi 600 juta. Laba dari anak perusahaan 31.200.000 dieliminasi di debit sehingga konsolidasinya 0, kreditnya adalah 431.200.000 PT Induk, 200 juta PT Anak, konsolidasinya 600 juta. Beban pokok penjualan 170 juta, PT Anak 115 juta, eliminasi debit 5 juta, konsolidasi 290 juta. Sehingga 50 juta PT Induk, 20 juta PT Anak, debitnya 6 juta, dieliminasi, konsolidasi 76 juta. Depresiasi dan amortisasi, eliminasi 3.125.000, konsolidasi 3.125.000. Beban lain-lain, PT Induk 40 juta, PT Anak 15 juta, konsolidasi 55 juta. Di debit PT Induk 260 juta, PT Anak minus 150 juta, konsolidasi minus 424 juta 125.000. Totalnya 175 juta 875. Laba untuk kepentingan non-pengendali. Dieliminasi debit 7.175.000, konsolidasi 7.175.000. Laba bersih dicatat ke depan 171.200.000, PT Induk 50 juta, eliminasi debit 52.500, konsolidasi 168.700. Saldo laba 1 Januari 300 juta PT Induk, 100 juta PT Anak, 100 juta di debit, eliminasi, konsolidasi 300 juta. Laba bersih dari atas 171.200.000, PT Induk, PT Anak 50 juta, debit konsolidasi 52.500, konsolidasi
168.700.000, sehingga totalnya 471.200.000 PT induk, 150 juta PT anak, konsolidasi 468.700.000. Dividen yang diumumkan 60 juta PT induk, 30 juta PT anak, eliminasi di kredit 24 juta, dan 6 juta, sehingga konsolidasi 60 juta. Saldo laba 31 Desember dicatat ke depan 411.200.000, PT induk 120 juta PT anak, eliminasi di kredit 30 juta, konsolidasi 468.700.000. Kas 194 juta, PT induk 75 juta PT anak, konsolidasi 269 juta, konsolidasi. Piutang usaha 75 juta PT induk, 50 juta PT anak, konsolidasi 125 juta. Persediaan 100 juta PT induk, 75 juta PT anak, 175 juta konsolidasi. Tanah 175 juta PT induk, 40 juta PT anak, eliminasi 10 juta di debit, konsolidasi 225 juta. Bangunan dan peralatan 800 juta PT induk, 600 juta PT anak, debit eliminasi 60 juta, konsolidasi 1.460 juta. Investasi pada saham anak 317.200.000, eliminasi 7.200.000 di kredit, 310 juta di kredit. Eliminasi goodwill di debit 12.500.000, kredit 3.125, selisih 87.500.000, di debit kredit 87.500.000, konsolidasi 9.375.000. Debit 1.661.200.000 PT induk, 840 juta PT anak, konsolidasi 2.263.375.000. Akumulasi penyusutan 450 juta PT induk, 320 juta PT anak, eliminasi kredit 6 juta, konsolidasi 776 juta, utang usaha 100 juta PT induk, 100 juta PT anak, konsolidasi 200 juta. Utang obligasi 200 juta PT induk, 100 juta PT anak, konsolidasi 300 juta. Modal saham biasa 500 juta PT induk, 200 juta PT anak, debit eliminasi 200 juta, konsolidasi 500 juta. Saldo laba dari atas 411.200.000, dari atas kepentingan non pengendali 120 jutanya PT anak, eliminasi debit 152.500.000, di kreditnya 30 juta, 1.175.000 dan 77.500.000. Konsolidasi 408.700.000 dan 78.675.000. Sehingga kreditnya 1.661.200.000 PT induk, 840 juta PT anak, eliminasi debit 522.500.000 PT debit, 522.500.000 kredit, dan konsolidasi 2.263.375.000. Ayat jurnal eliminasi 9. Menghilangkan laba dari anak perusahaan, 10. Membebankan laba ke kepentingan non pengendali, 11. Menghilangkan saldo awal investasi, 12. Membebankan selisih awal, 13. Mengamortisasi selisih yang terkait dengan bangunan dan peralatan, 14. Mengamortisasi selisih yang terkait goodwill. Kepentingan non pengendali 2021, 80% di atas nilai buku. Pendapatan kepentingan non pengendali 2021, pendapatan bersih PT anak 50 juta, penghapusan selisih terkait dengan penjualan persediaan selama 20 kali 5 juta, amortisasi selisih terkait dengan bangunan peralatan pada 2021 6 juta, kerugian pada penurunan goodwill 3.125.000, laba yang disesuaikan PT anak 35.875.000, saham proporsional pemilik saham pengendali 0,20, laba ditetapkan sebagai kepentingan non pengendali 7.175.000. Kepentingan non pengendali 1 Januari 2021, saham biasa PT anak 200 juta, saldo laba PT anak 100 juta, nilai buku PT anak 300 juta, selisih terkait dengan persediaan 5 juta, selisih terkait dengan tanah 10 juta, selisih terkait dengan bangunan dan peralatan 60 juta, selisih terkait goodwill 12.500.000, nilai buku PT anak ditambah selisih sama dengan 387.500.000, saham proporsional pemegang saham non pengendali 0,20, sehingga kepentingan non pengendali 1 Januari 2021 77.500.000.
Kepentingan non pengendali 31 Desember 2021, saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba PT Anak 100 juta, nilai buku PT Anak 300 juta, selisih terkait dengan persediaan 5 juta, selisih terkait dengan tanah 10 juta, selisih sebelum amortisasi terkait dengan bangunan dan peralatan 60 juta dikurang 6 juta sama dengan 54 juta, selisih terkait goodwill 12 juta 500 ribu dikurang 3 juta 125 ribu sama dengan 9 juta 375 ribu, nilai buku PT Anak ditambah selisih sama dengan 378 juta 375 ribu, saham proporsional pemegang saham non pengendali 0,20, sehingga kepentingan non pengendali 1 Januari 2021 adalah 75 juta 675 ribu. Laba bersih dan saldo laba konsolidasi 2021 80% pembelian di atas nilai buku. Laba bersih konsolidasi 2021 laba operasi terpisah PT Induk 140 juta, bagian PT Induk atas laba bersih PT Anak 50 juta, penghapus bukuan selisih terkait dengan persediaan terjual tahun 2021 5 juta, amortisasi selisih terkait dengan bangunan dan peralatan 2021 6 juta, kerugian penurunan goodwill 3 juta 125 ribu, sehingga laba konsolidasi 175 juta 875 ribu. Kepentingan pengendali 2021 pendapatannya yaitu pendapatan bersih konsolidasian 175 juta 875 ribu, pendapatan kepentingan non pengendali 7 juta 175 ribu, pendapatan kepentingan pengendali 2021 168 juta 700 ribu. Laba konsolidasian 31 Desember 2021 yaitu saldo laba PT Indo 1 Januari 2021 300 juta, pendapatan saham mayoritas 2021 168 juta 700 ribu, dividen yang diumumkan PT Induk 2021 60 juta, saldo laba konsolidasi 31 Desember 2021 menjadi 408 juta 700 ribu. Tahun kedua kepemilikan metode ekuitas dan prosedur konsolidasi yang diterapkan pada tahun kedua dan setelahnya mengikuti prosedur yang sama dengan konsolidasi yang pertama. Ayat jurnal induk perusahaan 15 yaitu kas 32 juta debit pada investasi saham PT Anak 32 juta, dividen dari PT Anak 40 juta dikali 80%. 16 jurnalnya investasi saham PT Anak 60 juta debit, pendapatan dari PT Anak 60 juta kredit, mencatat pendapatan metode ekuitas 75 juta dikali 80%. Pendapatan dari PT Anak 4.800.000 pada investasi pada saham anak 4.800.000 mengamortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan. Berdasarkan ayat jurnal yang induk pada perubahan akun investasi induk perusahaan tahun 2021 dan 2022 dapat diringkas sebagai berikut. Saldo awal tahun 2021 310 juta, 2022 317 juta 200, pendapatan dari anak perusahaan terdiri dari bagian atas laba bersih anak perusahaan 40 juta dan 60 juta di 2022, penghapus bukuan selisih terkait dengan persediaan terjual 4 juta 2021 dan amortisasi selisih terkait dengan bangunan dan peralatan 4.800.000 2021, 4.800.000 2022. Totalnya 31.200.000 di 2021 dan 55.200.000 2022, sehingga pengurang atau dividen yang diterima dari anak perusahaan 24 juta 2021, 32 juta 2022. Totalnya 317.200.000 2021 dan 340 juta 400.000 rupiah di 2022. Kertas kerja konsolidasi. Berikut jurnal eliminasi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tahun kedua. Yang pertama, pendapatan dari PT Anak 55.200.000 pada dividen yang diumumkan 32 juta dan investasi pada saham PT Anak 23.200.000, yaitu menghapus pendapatan dari anak perusahaan. Selanjutnya, pendapatan kepentingan non pengendali 13.800.000 pada dividen yang diumumkan 8 juta dan kepentingan non pengendali 5.800.000, menghapus pendapatan dari anak perusahaan. Selanjutnya, saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 1 Januari 122 juta 500 ribu, diferensial 73 juta 375 ribu pada investasi pada saham PT Anak 317 juta 200 ribu, kepemilikan non pengendali 78 juta 675 ribu, mengeliminasi saldo investasi awal. Selanjutnya, tanah 10 juta, gedung dan peralatan 60 juta, goodwill 9 juta 375 ribu, selisih 73 juta 375 ribu, dan akumulasi penyusutan 66 juta memunculkan saldo awal selisih.
Selanjutnya, beban penyusutan 6 juta pada akumulasi penyusutan 6 juta, mengamortisasi diferensial bangunan dan peralatan 60 juta dibagi 10 tahun. Ayat jurnal ke-18 berfungsi menghapus pengaruh laba bersih akrual yang dicatat induk selama tahun 2022 dan mengeliminasi bagian induk atas dividen yang diumumkan anak perusahaan. Jurnal ke-19 memunculkan kepentingan non-pengendali tahun 2021 dan mengeliminasi bagian kepentingan non-pengendali pada dividen anak perusahaan. Selanjutnya, jurnal ke-20 menghapus saldo investasi awal PT Induk dan saldo ekuitas pemegang saham awal PT Anak dan memunculkan saldo periode awal kepentingan non-pengendali di kertas kerja. Jurnal ke-21 mengalokasikan selisih aset PT Anak ke nilai wajar, tanggal akuisisi, dan memasukkan goodwill dalam kertas kerja. Jurnal ke-22 mengakui penyusutan dan porsi selisih yang terkait dengan bangunan dan peralatan PT Anak. Selanjutnya, 31 Desember 2022, kertas kerja metode ekuitas untuk laporan konsolidasian tahun awal, kombinasi bisnis 80% pembelian pada jumlah lebih tinggi daripada nilai buku. Penjualan 450 juta PT Induk, 300 juta PT Anak, konsolidasi 750 juta, laba dari anak perusahaan 55 juta 200, eliminasi 55 juta 200, konsolidasi 0, kredit 505 juta 200 ribu, PT Induk 300 juta PT Anak, konsolidasi 750 juta, beban pokok penjualan 180 juta, PT Induk 160 juta PT Anak, konsolidasi 340 juta. 50 juta PT Induk, 20 juta PT Anak, eliminasi 6 juta, konsolidasi 76 juta. Beban lain-lain 60 juta PT Induk, 45 juta PT Anak, konsolidasi 155 juta. Debit PT Induk 290 juta, PT Anak 225 juta, konsolidasi 521 juta, total konsolidasi 175 juta 875 ribu. Pendapatan untuk pemilikan non-pengendali eliminasi 13 juta 800 ribu, konsolidasi 13 juta 800 ribu. Laba bersih dicatat ke depan 212 juta 200 ribu, PT Induk, PT Anak 75 juta, eliminasi 75 juta, konsolidasi 215 juta 200 ribu. Saldo laba 1 Januari 411 juta 200 PT Induk, 120 juta PT Anak, eliminasi 122 juta 500 ribu, konsolidasi 408 ribu 700. Laba bersih dari atas 215 juta 200 ribu PT Induk, 75 juta PT Anak, eliminasi 75 juta, konsolidasi 215 juta 200 ribu. Totalnya 626 juta 400 ribu PT Induk, 195 juta PT Anak, konsolidasi 623 juta 900 ribu rupiah. Dividen yang diumumkan 60 juta PT Induk, 40 juta PT Anak, eliminasi 32 juta dan 8 juta, konsolidasi 60 juta. Saldo laba 31 Desember dicatat ke depan 566 juta 400 ribu PT Induk, 155 juta PT Anak, eliminasi 197 juta 500 di debit, kredit 40 juta, konsolidasi 563 juta 900 ribu. Kas 221 juta PT Induk, 85 juta PT Anak, konsolidasi 306 juta. Piutang usaha 150 juta PT Induk, 80 juta PT Anak, konsolidasi 230 juta. Persediaan 180 juta PT Induk, 90 juta PT Anak, konsolidasi 270 juta. Tanah 175 juta PT Induk, 40 juta PT Anak, eliminasi 10 juta, konsolidasi 225 juta. Bangunan dan peralatan 800 juta PT Induk, 600 juta PT Anak, 60 juta eliminasi, konsolidasi 1 miliar 460 juta. Investasi pada saham PT Anak 340 juta 400 ribu PT Induk, eliminasi 23 juta 200 dan 317 juta 200 ribu. Goodwill eliminasi 9 juta 375 ribu, selisih 73 juta 375 ribu dan 73 juta 375 ribu. Total konsolidasi 9 juta 375 ribu. Debit PT Induk 1 miliar 866 juta 400 ribu dan 895 juta PT Anak. Konsolidasi 2 miliar 500 juta 375 ribu. Akumulasi penyusutan 500 juta PT Induk, 340 juta PT Anak, eliminasi 6 juta dan 6 juta, konsolidasi 852 juta. Utang usaha 100 juta PT Induk, 100 juta PT Anak, konsolidasi 200 juta. Utang obligasi 200 juta PT Induk, 100 juta PT Anak, konsolidasi 300 juta. Modal saham biasa 500 juta PT Induk, 200 juta PT Anak,
eliminasi 200 juta, konsolidasi 500 juta. Saldo laba dari atas 566.400.000 rupiah, PT Induk 155 juta, PT Enak eliminasi 197.500 dan 40 juta. Konsolidasi 563.900.000. Kepentingan non pengendali 5.800.000 eliminasi dan 78.675.000. Konsolidasi 84.475.000. Kreditnya PT Induk 1 miliar 866.400.000, PT Anak 895 juta, eliminasi 550 juta 250.000 dan 550 juta 250.000. Konsolidasinya menjadi 2 miliar 500 juta 375.000. Naik jurnal eliminasinya yang ke-18 menghilangkan laba dari anak perusahaan, 19 membebankan laba ke kepentingan non pengendali, 20 menghilangkan saldo awal investasi, 21 membebankan saldo awal selisih, 22 mengamortisasi selisih yang terkait dengan bangunan dan peralatan. Kepentingan non pengendali 2021 80% akuisisi di atas nilai buku. Pendapatan kepentingan non pengendali 2022 di sini totalnya 13.800.000 dan kepentingan non pengendali 31 Desember 2022 totalnya 84.475.000. Laba bersih dan saldo laba konsolidasi 2022 pembelian 80% pada jumlah yang lebih besar. Laba bersih konsolidasi 2022 di sini 229.200.000, pendapatan kepentingan pengendali 2021 215.200.000 dan saldo awal konsolidasi 31 Desember 2021 totalnya menjadi 563.900.000. Cara hitungnya sama seperti yang di atas. Laporan keuangan konsolidasian untuk PT Induk dan PT Anak 2022. PT Induk dan PT Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, penjualan 750 juta, beban pokok 340 juta, laba kotor 410 juta. Bebannya penyusutan dan amortisasi 76 juta, beban lain-lain 105 juta, total beban 181 juta, laba bersih konsolidasian 229 juta. Pendapatan untuk pemilikan non pengendali 13.800.000, laba neto konsolidasi 215.200.000. PT Induk dan PT Anak saldo laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, saldo laba 1 Januari 2022 408.700.000, laba kepentingan pengendali 2022 215.200.000, dividen yang diumumkan 2022 60 juta, saldo laba 31 Desember 2022 563.900.000 rupiah. Ini adalah neraca untuk PT Induk dan PT Anak perusahaan dari jurnal di atas, di mana untuk saldo laba diambil dari sini 563.900.000 dan laba neto konsolidasi 219.200.000 yang terdapat di neraca juga saldo labanya sama, yaitu 563.900.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.